Inilah akhirnya harus kuakui, sebelum malunya terlalu dalam. Maafkan Jakarta memilih Pramono, walaupun ku tahu si Ridho didukung oleh Prabowo. Kita akhirnya harus tahu dan kita bisa sadar bahwa memang selama ini sebenarnya Ridwan Kamil dan Susono ini gak mau didukung kayaknya. Hai korban ghosting, kita sebagai manusia memang harus sadar diri dan sadar posisi. Karena mau bagaimanapun, akhirnya kenyataan-kenyataan itu akan membongkar, itu akan memaksa kita agar kemudian kita sadar bahwa posisi kita tidak di sana, bahwa diri kita tidak layak dan tidak pantas untuk kemudian meminang seseorang yang tidak sesuai dengan apa yang kemudian menjadi kriteria kita gitu. Jadi harus sadar diri gitu. Kalau kalian kita ini tidak punya, misalnya saya tidak punya harta yang kemudian berlimpah, kemudian saya ingin melamar anak CEO perusahaan, kan saya harus sadar diri. Minimal akhirnya saya memantaskan diri untuk kemudian akhirnya bisa melamar sang kekasih tersebut. Hal ini akhirnya terjadi dari proses kontestasi pilkada yang ada, salah satunya adalah DKI Jakarta. Jadi kalau selama ini kita mendengar berbagai macam gugatan-gugatan, kita mendengar berbagai macam narasi-narasi kecurangan, dan kita mendengar berbagai macam sayembara-sayembara yang kemudian diberikan oleh pasangan Ridho karena mereka tidak ridho akan kekalahannya, hari ini pasangan Ridwan Kamil dan Susono mendeklarasikan bahwa nama pasangannya sesuai dengan sikapnya. Jadi Ridho menerima berbagai macam kekalahan dalam kontestasi pilkada. Kita nggak tahu keriduan ini dipaksakan dengan keadaan atau memang mereka sadar akan kenyataan mereka tidak layak dan tidak pantas karena tidak diterima oleh masyarakat Jakarta untuk dipilih sebagai pimpinan Jakarta selama 5 tahun ke depan. Ini bingung nih gitu. Apakah kemudian karena dipaksakan dengan keadaan, karena seluruh partai pengusung atau orang-orang yang kemudian menjadi pimpinan di koalisi Kim Plus ini tidak mendukung gugatan itu ke MK. Padahal tim Ridho sudah menyiapkan segala materi, tim Ridho sudah menyiapkan berbagai macam hal yang kemudian untuk dibuktikan di pengadilan gitu, di Mahkamah Konstitusi, sudah mau dibawa gitu. Tapi ada satu instruksi yang kemudian diberikan oleh pimpinan dalam Kim Plus ini, sehingga ini tidak dilanjutkan. Sehingga tidak ada gugatan-gugatan ke MK terkait dengan proses kontestasi pilkada di Jakarta. Entah itu kecurangan, ketidakprofesionalan KPU, gak ada. Atau yang kedua, mereka memang sadar bahwa bagaimanapun mereka tidak diterima dan tidak layak serta tidak pantas untuk kemudian memimpin Jakarta. Ya lebih ke sadar diri aja, sadar posisi saja. Sehingga akhirnya ketidakditerimaan oleh masyarakat Jakarta ini diterima dengan baik bahwa ya sudah keadaannya memang demikian. Nah ini nanti sinkron dengan berbagai macam bukti-bukti kecurangan yang kemudian dikumpulkan. Sehingga oh ternyata bukti kita gak kuat, daripada kita ngoyo atau kita capek-capek menggugat ke MK, kemudian hasil akhir yang kita terima itu adalah tetap tentang kekalahan, maka kita akan hanya menjadi orang yang kemudian seperti anak kecil yang merengek ketika gak dikasih permen. Jadi tim Ridho gak mau nih gitu. Mereka menjadi orang anak kecil yang kemudian merengek karena kalah, setelah itu, setelah menggugat, setelah marah, tapi tetap menerima kekalahan. Tapi tetap gak dikasih permen, tetap tidak dikasih apa yang kemudian menjadi diinginkan. Nah, karena hal ini sulit untuk kemudian dicapai ketika kemudian angka persentase yang didapatkan oleh Pramono dan Bang Dul selisih dengan Ridwan Kamil dan Susono itu cukup jauh, sekitar 7%. Maka akhirnya untuk kemudian membuktikan berbagai macam kecurangan itu ya cukup sulit gitu. Setelah kita juga melihat bagaimana kemudian kontestasi-kontestasi yang lain di masa lalu membuktikan kecurangan itu sangat sulit untuk kemudian diberikan dan disampaikan. Apalagi tuduhannya hanya tentang ketidakprofesionalan KPU. Ini kan sama kayak kita sedang menjelaskan bahwa Gunung Buta itu tinggi atau bahwa yang kemudian kita lihat itu cantik, tapi kita ngelihatnya dari jauh gitu. Wah, gak kelihatan nih gitu. Gak detail apanya, gak profesional bagian mananya gitu, sehingga kemudian untuk membuktikan itu gak rasional, akhirnya untuk kemudian dilakukan gugatan gitu kan, sehingga ya sudah diputuskan untuk kemudian tidak melakukan gugatan.
Jadi dari berbagai macam hal ini kita akhirnya bisa melihat bagaimana kemudian sebenarnya sama saja orang-orang yang kemudian ada di partai politik, orang-orang yang kemudian menjadi calon-calon di partai politik, atau orang-orang yang akhirnya mencalonkan diri dalam kontestasi-kontestasi baik itu pemilu ataupun pilkada. Kalau selama ini kita selalu berkonotasi negatif tentang petugas partai kepada PDI Perjuangan, rasa-rasanya Kemples juga perlu sadar diri. Kalau selama ini mereka juga petugas partai, mereka juga petugas yang kemudian diarahkan oleh pimpinannya. Tidak ada persoalan, sama saja semuanya sebenarnya. Sehingga kalau akhirnya kita melihat apakah kemudian yang petugas partai itu hanya PDIP, enggak juga gitu. Buktinya sampai sekarang Ridwan Kamil, Susono, serta Kemples juga mengikuti satu instruksi dari pimpinan. Ini kan ibaratnya di bawah ini pengen gugat gitu. Minimal ya kita bisa menang atau kita bisa membuktikan berbagai macam kecurangan. Kalau kita pun akhirnya kalah, setidaknya kita pernah berjuang gitu kan. Biasanya kan lagu-lagu gitu kan. Setidaknya diriku pernah berjuang. Tapi kalau Ridwan Kamil Susono enggak gitu. Sudahlah, ikuti aja yang kemudian menjadi perintah atasan. Mungkin nanti akhirnya akan ada jabatan-jabatan lain yang kemudian disiapkan oleh Partai Golkar atau disiapkan oleh koalisi Kemples. Karena mau bagaimanapun hari ini pemerintahan tetap dalam satu kondisi yang kemudian cukup menjadi dominan dalam pemerintahan, baik itu di pusat, sehingga bisa saja nanti Ridwan Kamil itu menempati posisi-posisi tertentu. Jadi sudahlah, tidak usah gugat KPU di Jakarta. Ini kan sama saja, mereka juga menjalankan perintah dari atasan, gak ada perbedaan sebenarnya. Karena itu yang kemudian aturan main ada dalam konstitusi partai politik, aturan main yang kemudian ada di dalam partai politik. Ya biasa saja, akhirnya memang aturannya demikian. Tapi ketika kita melihat berbagai macam hal ini, kita akhirnya harus tahu dan kita bisa sadar bahwa memang selama ini sebenarnya Ridwan Kamil dan Susono ini gak mau didukung kayaknya. Mulai dari kampanye, ketua partai gak ada yang hadir kan, kemudian akhirnya masuk lagi ke gugatan ketika sudah kalah gitu, kemudian akhirnya mereka mau gugatan tapi gak jadi gitu kan. Ini kan kayak Ridwan Kamil di prank oleh koalisi Kemples. Seluruh partai bergabung, seluruh partai jadi satu, ternyata kosong, gak ada isinya. Jadi kalau kemudian akhirnya PKB mengatakan bahwa memang Ridwan Kamil gak laku, itu valid ketika sekarang mereka semua sadar diri dan sadar posisi bahwa tidak layak dan tidak pantas untuk memimpin Jakarta. Rakyat Jakarta memang memilih Pramono dan Bang Dul. Jadi sebenarnya ya sudah, apa yang kemudian akhirnya menjadi keputusan PU itu sudah disampaikan juga oleh Prabowo, Sufmi Dasko gitu kan. Sufmi Dasko bahkan mengatakan sejak awal, ya kita hormati hasil rekapitulasi yang kemudian sudah dilakukan oleh KPU DKI Jakarta. Ini kan sebenarnya isyarat sejak awal bahwa ya sudah, Ridwan Kamil dan Susono itu sudah kalah gitu. Jadi jangan dilanjutkan lagi. Ketika sudah muncul kalimat ya kita hormati keputusan KPU. Ini kan berarti dia menerima keputusan itu, dan sejak saat itu sebenarnya selesai segala persoalan yang kemudian menjadi kontroversi dalam proses-proses di Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pilkada DKI Jakarta. Maka akhirnya hari ini secara jelas dan secara terang benderang Pramono dan Bang Dul melayak dan memimpin DKI Jakarta selama 5 tahun ke depan. Nah ini sudah penuh kepastian siapa yang kemudian akan memimpin Jakarta. Dan Ridwan Kamil serta Susono rasa-rasanya memang perlu balik kampung. Apa yang kemudian akhirnya menjadi pernyataan penerimaan bahwa pasangan Ridwan Kamil dan Susono menerima hasil rekapitulasi dan menganggap pemenangnya adalah Pramono dan Bang Dul. Ini kan akhirnya saya jadi teringat dengan lagu gitu kan. Inilah akhirnya harus kuakui, sebelum malunya terlalu dalam. Maafkan Jakarta memilih Pramono, walaupun ku tahu si Ridho didukung oleh Prabowo. Jadi kan akhirnya kita tahu bahwa ya sudah gitu, daripada terlanjur malu, daripada nanti tambah malu gitu kan, karena semua sudah dikerahkan ketika dalam kontestasi pilkada ini, baik dukungan Jokowi, baik dukungan Presiden Prabowo sudah diberikan, sudah dikerahkan, dan bahkan sudah diberikan surat gitu kan. Tapi pada akhirnya masyarakat Jakarta tetap pilih Pramono dan Bang Dul. Jadi ya sudah gitu, terima saja, daripada nanti gugat ke MK kemudian kita tambah malu, wah malunya kuadrat nih. Daripada malunya kuadrat, mending sekarang seolah-olah tampak kesatria dengan menerima hasil rekapitulasi KPU DKI Jakarta. Meskipun sejak awal sudah kontra dan sudah ingin menggugat, tapi akhirnya diinstruksikan oleh pimpinan dalam koalisi Kemples untuk berhenti.
Sudah mereka malu karena mereka sudah bicara A, B, C, tapi akhirnya mereka juga menerima. Kemudian mereka juga malu karena akhirnya yang petugas partai itu bukan hanya orang-orang kader-kader yang ada di PDIP. Semua anggota yang ada di partai politik adalah petugas partai. Semua orang yang kemudian ikut kontestasi politik adalah petugas partai. Jadi apapun itu akhirnya kita bisa melihat bahwa memang semuanya sebenarnya sama saja dan tidak ada yang kemudian akhirnya berbeda antara satu dengan yang lain terkait dengan konotasi petugas partai. Jadi ya sudah, apapun yang kemudian akhirnya terjadi ya begini adanya gitu. Apapun yang terjadi ya sudah, ini yang kemudian menjadi fakta, maka terima ini. Kemudian ini sudah disampaikan, akhirnya kita menerima berbagai macam kesesuaian bahwa pasangan Ridwan Kamil dan Suswono yang kemudian disingkat sebagai Ridho meridhoi bahwa dirinya telah kalah dalam kontestasi Pilkada di DKI Jakarta. Jadi apapun yang kemudian hanya menjadi persoalan dalam proses Pilkada Jakarta, kita sudah melihat hasilnya dan ini yang kemudian perlu diterima oleh seluruh masyarakat Jakarta. Jadi ya sudahlah, mending para Mona dan Bapak ini melanjutkan apa yang kemudian harus dilanjutkan, mempersiapkan apa yang kemudian harus dipersiapkan, dan menjalankan apa yang kemudian menjadi aspirasi masyarakat. Pasangan Ridwan Kamil dan Suswono akhirnya menerima kekalahan, pengen terlihat kesatria, tapi sudah sejak awal ngoyo-ngoyo, dan akhirnya dipertontonkan bahwa mereka bukan siapa-siapa di dalam konstitusi partai politik, mereka bukan siapa-siapa dalam koalisi partai politik yang tergabung bersama Kim Plus. Hanya petugas sama aja. Saya pikir itu cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.